Pernah terpikir nggak bagaimana kabar ekonomi Indonesia hari ini? Di tahun 2026, kita berhadapan dengan peluang investasi besar sekaligus tantangan nyata di sektor tenaga kerja. Dari angka-angka di atas kertas hingga dampaknya ke dompet kita sehari-hari. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Sekarang kondisi ekonomi Indonesia tuh sebenarnya gimana sih? Jadi kalau dilihat dari pertumbuhan ekonominya masih positif. Tapi ya gitu, belum senendang yang diharapkan. Masih di kisaran yang oke lah, tapi belum wah. Iya sih, terus inflasi juga lumayan terkendalikan. Tapi ya kita juga ngerasain sendiri kalau harga-harga di warung tuh tetap aja naik. Jadi ya kalau misalkan inflasi terbilang aman, itu kadang kita juga ngerasa beda apa yang kita rasain sehari-hari. Bener banget, nilai tukar juga masih fluktuatif, kadang stabil, kadang suka ngedrop kalau ada isu global, tapi tetap kuat. Masuk rentan juga sih. Nah, itu dia. Jadi, kondisi ekonomi Indonesia 2026 tuh secara makro oke sih. Cuman kita harus hati-hati juga ya. Karena pertumbuhan ada inflasi dijaga, nilai tukar diawasi. Itu sih yang PR yang terus jalan. Kalian tadi materi hilirisasi susah nggak sih? Lumayan sih susah, gue nggak terlalu paham juga. Aku juga kurang terlalu ngerti tadi sih pembahasannya apa. Ya, Guys, kita bahas ini soal perdagangan dan investasi internasional di Indonesia. Menurut kalian tuh ekspor di Indonesia yang paling banyak tuh apa sih? Menurut aku impor dan ekspor di Indonesia itu ada batu bara, nikel sama sawit. Tapi masalahnya kita tuh masih jual tuh bahan mentah dan nilai jualnya masih belum maksimal. nah ini nih yang nyambung juga sama hilirisasi kan. Pemerintah juga lagi gencar buat mendorong kita nggak ngeekspor bahan mentah lagi. Contohnya kayak nikel. Nah, daripada kita ngeekspor bahan mentah secara terus-menerus, mending kita olah dulu menjadi baterai electric vehicle yang nanti nilainya bakal lebih tinggi dan juga harga di pasar internasional juga bisa bersaing gitu loh. Nah, kalau di data ini sih neraca perdagangan kita sekarang lagi surplus. Itu artinya kan nilai ekspor kita masih lebih tinggi daripada impor. Itu bagus banget. Tapi itu juga bukan berarti kita nggak impor sama sekali. Karena kita kan juga masih banyak barang-barang yang tertentu yang emang kita belum bisa bikin sendiri juga. Soal perdagangan tuh investasi asing juga penting loh. Karena investor itu bisa bantu bangun industri dan buka lapangan kerja. Tapi tetap harus dijaga sih supaya Indonesia ini tuh nggak cuma pasar aja. Jadi intinya perdagangan internasional itu peluang besar buat Indonesia, tapi kita juga harus pintar-pintar milih. Jangan cuma jadi penjual bahan mentah, tapi kita harus kasih nilai tambah. Benar sih, benar-benar. Jadi kesimpulannya ekspor di Indonesia ini cukup kuat ya. Hilirisasi juga penting supaya nilai jual naik. Investasi asing juga dibutuhkan, tapi harus dipilih dengan baik. Ya, betul sih. Sekarang kita mau bahas tenaga kerja. Kalian pasti tahu kan istilah PMI, Pekerja Migran Indonesia? Tahu dong, itu kan yang kerja ke luar negeri ya, dan ternyata mereka itu nyumbang banyak banget loh ke perekonomian kita. Jadinya tuh lewat jalur remitasi gitu, jadi uangnya itu dikirim ke luar negeri.
dikirim ke Indonesia. Iya, jumlahnya itu sangat besar banget. PMI itu malah ngasih kontribusinya itu cukup besar banget buat negara kita. Sayangnya, kadang peran mereka itu kurang diperhatiin gitu loh, padahal mereka juga bantu nambah devisa negara kita. Nah, tapi itu tantangannya juga ada, jadi masih banyak yang kurang terlihat dan juga masih banyak yang dilindungi dari negara tujuannya. Nah, jadi masih banyak yang harus butuh kebijakan yang lebih kuat nih dan buat lindungi mereka yang kerja di sana. Terus sekarang juga ada isu TKA yang masuk ke Indonesia, itu jadi debat panas ya? Ya, wow, debatnya jadi panas banget ya. Tapi kalau kita pikir-pikir nih secara jernih ya, kita kan belum punya pengalaman. Nah, sedangkan mereka itu udah punya pengalaman. Jadi kayak ada sisi transfer teknologinya gitu, dan itu juga sebenarnya bagus sih, tapi harus tetap ada aturannya. Kalau menurut aku sih ya, jangan sampai TKA itu mengambil pekerjaan yang misalnya udah bisa dikerjakan oleh Indonesia gitu loh. Makanya kita tuh harus punya pengawasan dan juga aturan yang sangat jelas. Jadi intinya ada dua arah tenaga kerja. Nah, di mana PMI ini tuh harus dilindungi dan dihargai, sedangkan TKA ini harus memberi nilai baik lah untuk Indonesia. Benar, jadi kalau misalkan tenaga kerja kita kuat, ekonomi kita juga jadi kuat. Kita bahas yang lagi ramai sekarang yuk. Itu loh hilirisasi nikel yang dampaknya besar banget ke ekonomi kita. Oh, hilirisasi nikel ya? Kita nggak boleh langsung ekspor barang mentah nikel itu ke luar negeri. Harus kita olah dulu di dalam negeri atau di Indonesia agar nilai tambahnya itu tertinggal di Indonesia, jadi nggak di luar negeri. Yes sih, dari dampak positifnya aja udah kelihatan kan ya. Juga investasi masuk, pabrik smelter dibangun, apalagi lapangan pekerjaan di tambang tuh udah menambah kan. Itu ngaruh sih secara makro. Tapi ada negatifnya juga sih Lan. Banyak malah smelter kan butuh listrik yang besar ya, sementara kita aja listriknya masih pakai batu bara. Jadi ironis sih, kalau misal kita dibilang maju, tapi juga jejak karbon itu ikut naik, dan di tengah isu perubahan iklim global ini itu bisa jadi pertanyaan besar sih. Terus manfaatnya juga nggak dirasain langsung sama masyarakat sekitar tambang. Bisa jadi malah yang untung besar itu para investor, bukan warganya. Dari diskusi ini kayaknya kita harus punya saran deh buat hilirisasi ini. Yang pertama itu kita transisi ke energi terbarukan buat supply listrik smelter. Menurut aku sih yang kedua itu kita tuh harus pastiin adanya program pemberdayaan untuk masyarakat lokal yang berada di sekitar situ. Yang ketiga itu yang lebih penting, yaitu investasi lokal itu harus punya SDM yang menguasai industri ini. Oh iya sih, intinya dari kebijakan hilirisasi sih harusnya udah bener ya. Cuman emang eksekusinya itu belum matang. Jadi harus berpihak kepada rakyat yang dimana memang mereka yang menempati daerah tersebut sih. Harus ada keadilannya bagi mereka. Oke, setuju sih, kebijakan yang baik itu yang mau dikoreksi dan terus diperbaiki. Dari saya, ekonomi itu bukan hanya sekedar tentang angka, tapi kehidupan orang banyak yang harus kita pahami. Saya baru sadar ternyata keputusan pemerintah itu soal ekonomi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita, dari kebijakan yang sekecil apapun itu. Inflasi naik dikit aja, efeknya langsung berasa di dompet kita. Ternyata ngelihat ekonomi itu nggak boleh setengah-setengah, harus objektif. Pertumbuhan ekonomi itu harusnya bikin semua orang sejahtera nggak sih? Bukan segelintir aja. Lewat hilirisasi kita belajar nggak cuma jadi bangsa pencari bahan mentah. Kritik pemerintah itu boleh banget, asal masuk akal alasannya. Kebijakan makan gratis itu sebenarnya bagus loh, tapi eksekusinya harus dikawal. Masa depan ekonomi kita ada di tangan anak muda.
yang kuat dan cerdas. Jangan cuma ngeluh harga barang aja, tapi yuk pahami kenapa itu bisa terjadi. Dunia internasional itu mitra kita, bukan musuh kita. Investasi yang baik itu adalah investasi yang bisa menghargai hak warga lokal. Uang negara itu uang rakyat, jadi penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran. Kita harus siap bersaing dengan TKA melalui skill kita sendiri. Sebagai mahasiswa akuntansi, angka-angka ekonomi itu punya cerita dan makna. Ekonomi mandiri dimulai dari rasa jati kita terhadap produk lokal. Yuk lebih peduli sama ekonomi di Indonesia. Kami sangat serius mengawal beberapa proyek-proyek hilirisasi. Pemirsa, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan pelaku usaha kecil. Membuat harga sejumlah kebutuhan terus merangkak naik. Kenaikan harga kedelai dan bahan baku plastik membuat perajin tahu di Bandung putar. Kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Nilai 100. Yeay.